Selamat pagi semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maria Simanjuntak MPD. Saya menjadi guru bahasa Indonesia di kelas kalian. Hari ini pelajaran kita mengenai surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan itu yang pertama nanti kita pelajari. Yang berikutnya, yang kedua isi dan lihat dulu nanti surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan ya. Nah, kita lihat apa itu surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan atau instansi tertentu. Maksudnya di sini, mengapa surat lamaran pekerjaan itu kita golongkan sebagai surat resmi tapi berupa pribadi? Karena surat itu tidak kita buat sendiri, namun bahasanya bersifat formal. Kita tahu bahwa surat resmi itu kan harus ada kop suratnya. Sementara surat lamaran pekerjaan kan tidak punya kop surat, tidak punya nomor surat ya. Itu saja membedakan. Namun dari segi bahasa semuanya sama-sama formal. Jadi bedanya tadi kalau surat resmi punya kop surat, kemudian punya nomor surat. Sementara kalau surat pribadi atau surat lamaran pekerjaan tidak punya kop surat dan tidak punya nomor surat ya. Kemudian apa fungsi surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Nah, maksudnya di sini bahwasanya ketika kita melamar, kita kan tidak datang langsung kepada perusahaan itu mengajukan diri kita, tetapi surat itulah yang mewakili diri kita untuk berhadapan dengan pemimpin atau yang punya perusahaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Nah, seperti yang tadi barusan saya jelaskan, bahwasanya kita tidak berkomunikasi langsung dengan pemimpinnya, tetapi surat itulah yang berbicara mewakili diri kita kepada pengusaha. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Maksudnya di sini, dengan membaca surat lamaran pekerjaan kita, si pengusaha atau si yang punya yayasan akan mempertimbangkan bahwasanya kita cocok, layak atau tidak untuk bekerja di tempat mereka. Nah, dalam hal ini perlu kita perhatikan bahasanya ya. Dan yang keempat adalah untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh para psikolog bahwasanya surat itu merupakan gambaran pribadi kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar karena itu merupakan gambaran pribadi kita ya. Menurut jenis pembuatannya, surat lamaran itu kita bagi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae kita. Maksudnya di sini, ketika kita melamar, kita sudah surat itu satu dengan riwayat hidup. Ya, disatukan dengan daftar riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae kita. Jadi ini mengapa dipisahkan ini? Mungkin di dalam surat yang kedua ini si pelamar sudah mempunyai pengalaman kerja yang banyak sehingga tidak mungkin muat lagi di satu halaman, karena pada umumnya surat lamaran pekerjaan itu kan satu halaman. Jadi apabila dia sudah banyak pengalaman kerjanya dan diceritakan di situ semuanya, maka harus dibuat di bentuk yang lain atau dipisahkan dari surat lamaran yang aslinya itu ya. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, kita bagi atas 4. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan berdasarkan media, iklan di media cetak, misalnya dari koran, dari majalah, dan sebagainya. Nah, nanti di situ apabila misalnya berdasarkan iklan atau dari media, maka pernyataan umumnya harus kita buat nanti di pembuka suratnya adalah berdasarkan iklan yang dimuat di harian titik-titik pada tanggal titik-titik ya. Sementara yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Nah, misalkan ini ketika kita mendengar radio, ada kita dengarkan di situ iklan lowongan pekerjaan, maka nanti kalimat pembukanya di pembuka suratnya berdasarkan informasi yang disiarkan melalui radio Sikamoni misalnya pada tanggal sekian-sekian. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain.
Nah, maksudnya di sini seandainya ada saudara kita atau ada kenalan kita bekerja di perusahaan A atau di perusahaan B, lalu mereka menginformasikan ke kita bahwa ada lowongan pekerjaan di perusahaan itu, maka harus kita buat situ berdasarkan informasi yang saya peroleh dari Bapak titik-titik atau dari Ibu titik-titik. Nah, yang keempat, berdasarkan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Nah, ini misalkan tidak ada kita dapatkan informasi apapun, tapi kita memasukkan lamaran pekerjaan ke tempat itu. Nah, itu nanti boleh langsung kepada isinya. Jadi saya yang bernama ini datang mengajukan lamaran. Jadi situ tesisnya pada umumnya ditiadakan. Yang berikutnya yang akan kita pelajari adalah isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan, ya. Nah, kita lihat di sini. Sebelum masuk ke sistematikanya, kita lihat dulu apa isi surat lamaran pekerjaan itu, ya. Isi surat lamaran pekerjaan itu yaitu informasi tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat yang dilamar. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwasannya bahasa atau isi dari surat yang kita ajukan itu merupakan gambaran diri kita. Oleh karena itu, harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang menarik agar kita dapat diterima di tempat di mana kita melamar. Kemudian, ada sistematikanya. Yang pertama, itu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, misalnya di situ Medan, 23 Juli 2020. Julinya Medan, 23 Juli. Jadi Julinya itu harus kita buat dengan huruf kapital, ya. Huruf kapital huruf pertamanya dan harus ditulis, tidak boleh dibuat 07. Kemudian yang kedua, lampiran surat. Nah, lampiran surat ini berisi berapa banyak lampiran yang kita buat. Misalnya apakah ada fotokopi KTP, fotokopi jasa, pas foto dan sebagainya itu. Nah, itu harus dihitung berapa eksemplar dia semuanya. Yang ketiga, nama dan alamat surat tujuan. Nah, di sini tidak boleh kita gunakan kata kepada, langsung IETH titik. Nah, ingat lagi, kalau misalnya di dalam surat itu nanti tidak diketahui nama yang dituju, tidak boleh ada kata bapak atau ibu, langsung YTH pimpinan perusahaan bla 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 bla. Kalau diketahui nanti namanya, barulah kita gunakan bapak garis miring ibu Siti Fadilah misalnya, ya. Kemudian salam pembuka, ini jelas pasti dengan hormat. Kemudian yang kelima, pembuka surat, di sini ada namanya tesis. Pembuka surat ini biasanya kita buat itu berdasarkan iklan yang dimuat di harian Kompas pada tanggal ini dan seterusnya, ya. Itu namanya pernyataan umum. Kemudian isi surat. Isi surat itu nanti berisi tentang kualifikasi diri kita, ya, tentang siapa kita itu nanti. Kemudian apa tujuan kita buat surat tersebut. Kemudian di penutup surat ini tidak boleh bertele-tele, ya, nggak boleh saya ucapkan beribu terima kasih, nggak boleh, itu sudah bahasa yang tidak baku. Kemudian tidak boleh atas perhatiannya, katanya di situ juga tidak boleh, ya. Jadi penutup surat itu harus singkat dan tepat. Baru nomor 8, salam penutup. Baru di situ salam penutupnya pastilah hormat saya. Kemudian kita tanda tangani, baru di bawahnya kita tulis nama kita dengan jelas, ya. Jadi aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan itu harus ingat tadi ada tesisnya atau argumentasi, pernyataan umum. Kemudian dilanjutkan dengan apa yang akan kita lamar. Kemudian juga harus pernyataan yang mengikuti itu harus menguatkan tesis atau pernyataan umum tadi, ya. Nah, jadi dapatlah kita simpulkan bahwasannya unsur-unsur surat itu didapatkan dengan menggali informasi dalam surat lamaran. Informasi yang dapat digali seperti tempat dan waktu pembuatan surat lamaran, identitas pelamar, isi surat lamaran, informasi penguatan, identitas pelamar, serta salam pembuka dan salam penutup. Oke,
Untuk hari ini demikian saja yang bisa Ibu jelaskan. Di pertemuan berikutnya akan Ibu jelaskan lebih lanjut lagi. Sekian dan terima kasih. Salam.